Sekarang ini banyak banget kayak konten-konten spiritual yang berbasis tentang bagaimana dia membuka mata batin atau bagaimana perasaan dia seakan-akan dia merasakan semesta itu bekerja kepada diri dia dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Konten-konten tersebut tidak. Tapi yang salah adalah pemaknaan setiap orang itu berbeda kalau tidak didasari dari sainsnya. Poin pertama yang ada di video ini tentang pembahasan sisi spiritualis dari neuroscience. Nah, lanjut aja langsung. Ketika seseorang mengalami puncak emosi sampai ke tahap tingkatan level spiritualis, dia sebenarnya mengumpulkan energi. Saking banyaknya energi itu, dia sampai bosan, bingung, nggak tahu mau kemana jadinya. Seperti menunggu sesuatu, tapi dia masih belum tahu arahnya ini mau kemana, tujuannya ini mau kemana. Tapi dia merasa damai, tenang, nyaman. Nah di sini sebuah momentumnya ketika dia bisa merasakan apa yang akan terjadi dan dia bergerak. Nah kata kuncinya itu bergerak. Banyak sekali orang-orang spiritualis yang merasa dirinya baik, tapi belum tentu ternyata dirinya baik. Dia hanya merasa. Ini yang berbahaya. Ketika dia merasa baik, tidak ada yang bisa mengukur di mana level kedalaman kesadarannya dia, seberapa besar atau seberapa tinggi frekuensi energi dia. Nggak ada yang bisa. Tapi yang paling bahaya adalah ketika seseorang sudah merasa dirinya mencapai posisi atau tingkatan atau level tertentu yang terus dibenarkan oleh video-video konten-konten spiritual. Kalau ini terus terjadi, lama-lama itu bisa berdampak pada sisi emosional. Gini, aku mau jelasin kenapa sih manusia itu diberikan akal. Maksudnya akal itu apa? Aku bahas dari sisi NLP. Akal itu kurang lebih 5. Ya, adanya kesadaran, conscious mind. Lalu adanya dia menyadari sesuatu. Seperti aku sekarang sadar bernafas. Aku sekarang sadar sedang melihat kamera. Ya, realization. Yang ketiga, konsep. Ketika dia bisa mempelajari sebuah konsep, dinamika, hukum alam, hewan aja bisa mengerti konsep. Tapi manusia itu ketika dia bisa mengerti sebuah konsep, dia bisa mengamati, meniru, dan memodifikasinya. Setelah dia memahami konsep, maka dia baru bisa berpikir kritis. Yang keempat itu berpikir kritis. Jadi dia menggabungkan dari konsep-konsep yang dia tahu sampai ke tahap kritis, menganalisis. Jika seseorang sudah mampu berpikir kritis, dia akan menyadari nilai-nilai dari tanggung jawab, yaitu responsibility. Yang terakhir adalah free will atau kehendak bebas. Jadi manusia itu punya kehendak bebas. Ketika kehendak bebas ini dia gunakan untuk mempelajari konsep dan menggunakan sumber daya dari pikiran kritisnya, maka jadilah sesuatu. Contoh, Wright bersaudara, mereka mencontoh burung. Mereka tahu ada konsep terbang. Mereka berpikir dan menggunakan kehendak bebasnya untuk bisa terbang. Sehingga akhirnya terciptalah sebuah pesawat pertama atau alat yang bisa membuat manusia terbang. Dan apapun yang kita sekarang lihat itu adalah suatu perwujudan dari gabungan akal tadi. Ketika manusia telah menyadari akalnya itu bisa mencapai level yang sedemikian rupa, maka dia akan berbeda dengan hewan. Hewan selnya di otak itu tidak sampai triliunan, hanya manusia sampai bisa mencapai level yang disebut dengan akal, karena di dalam otak kita sendiri itu punya kurang lebih 1 triliun sel. Keras saja, simpanse itu hanya 100 juta. Dari sisi sains saja, ini sudah bisa dibayangkan mengapa kita wajib menggunakan akal untuk memahami spiritual. Sekarang aku mau bahas lagi dari sisi otak. Insting itu adalah salah satu bagian dari spiritual.
berada di otak tengah. Nah, kita bahas dulu dari sisi neuroscience-nya. Insting itu seperti hewan, ular, reptil, makanya disebut reptilian brain karena dia hanya untuk bertahan hidup, survival. Jadi kita nggak akan heran kenapa masih banyak orang-orang yang berperang karena dia menggunakan akal dia, mengikuti hawa nafsu dia, dan mengikuti sisi egois dari instingnya dia. Gitu. Terus lanjut yang namanya mammalia brain, yaitu limbik, pusatnya informasi, emosi, feeling, perasaan berada di sini. Mamalia itu punya emosi, makanya kalau hewan seperti macan, singa dari kecil diasuh, dia nggak akan sembarangan makan tuannya, kecuali kalau dia sampai lapar, instingnya bekerja. Baru dia mengalahkan feelingnya dia atau perasaannya dia untuk memenuhi hasrat instingnya. Dan ada lagi salah satu otak yang hanya manusia yang punya, namanya itu otak neokortek bagian depan. Nah, ini untuk merencanakan masa depan, untuk berpikir kritis, rasional, visioner. Makanya manusia itu disebut makhluk yang sempurna dari sisi otaknya. Lalu apa hubungannya dengan spiritualisme? Bahwa tadi sisi spiritual adanya di otak tengah. Karena semakin lama, semakin dalam, makanya otak tengah itu cenderung sifatnya individualistik. Orientasinya itu semakin menyebar, kayak tadi dari insting, feeling ya, dari otak tengah, otak limbik ke neokortex. Manusia itu berfungsi sebagai makhluk yang bermanfaat bagi yang lain atau bermanfaat bagi semesta. Makanya diciptakanlah neokortex tadi. Tapi sebaliknya ketika manusia hanya berpegang prinsipnya pada instingnya dia, maka dia hanya sama seperti hewan. Itu dari sisi neuroscience. Dari sisi spiritualis sendiri itu gimana bahasnya? Ketika kita sudah tahu bahwa otak tengah yang bertanggung jawab tentang spiritualisme karena dia yang paling dominan di situ kerjanya, maka hati-hati, bisa timbul sifat individualistik, bisa timbul juga rasa hanya aku yang tahu. Perasaan ini hanya aku loh yang bisa merasakan. Perasaan ini tuh seolah-olah dunia tuh hanya berpihak padaku. Dunia ini memilih aku. Memang pada dasarnya pengaruhnya ya bisa kamu rasakan, tapi belum tentu kamu bisa mengukur itu secara penuh. Makanya gunakanlah ilmu yang telah mempelajari dari sisi otak, neuroscience, dan sisi spiritualisme itu sendiri, nanti barulah ketemu yang namanya mindfulness. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi inti dari video ini adalah sebenarnya aku ingin selalu mengingatkan kepada kamu yang masih terus-terusan belum bergerak, padahal kamu menyimpan energi yang besar, tapi kamu hanya terus mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya memuaskan rasa keingintahuan dari batin kamu. Maka kalau kamu sampai nonton video ini, kamu harus juga gunakan otak, limbik maupun neokortex kamu, seimbangkan semuanya, baru kamu juga bisa menggunakan seluruh energi spiritual yang telah kamu tampung untuk bisa menyelaraskan atau mendapatkan keinginan yang kamu impikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.